Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, pantas apabila kita mengagungkan Allah SWT dengan seagung-agungnya, karena kita masih diberikan kehidupan, diberikan nafas untuk melakukan salah satu di antara amal kebaikan, man salaka thariqan. Ini adalah salah satu di antara jalan untuk ilal jannah, untuk menuju surga. yakni dengan cara mendengarkan ayat-ayat Allah SWT, sehingga hati kita menjadi hidup. Karena hati yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah SWT itu kal mayit, kata Nabi, seperti mayit. Mayit yang disegerakan, kata Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang kedua, pantas apabila kita menyampaikan hutang budi, ucapan terima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena telah berjuang beliau untuk kita semua, karena Nabi kita mengajak kepada kita semua masuk ke dalam surga. Jadi seluruh kehidupan Nabi sejak kecil ya memang sudah disetting, sudah dibentuk oleh Allah SWT untuk berjuang. Maka Nabi kita Muhammad SAW sejak kecil sudah menderita. Itu adalah ujian beliau sekaligus sebagai sarana untuk mengangkat derajat beliau. Jadi semakin tinggi derajat musibah, semakin banyak ujian, itu orang akan menjadi kualitasnya jauh lebih besar orang. Tapi kalau nggak ada ujian, nggak ada cobaan, hidupnya lurus-lurus saja, itu derajatnya tidak tinggi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapatkan musibah, ujian, yang penting dijalani dengan sabar. Itu akan mengangkat derajat kita di mata Allah SWT. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah SWT berkaitan dengan pentingnya generasi yang mengenal agama. Karena salah satu di antara generasi yang tidak mengenal agama itu adalah generasi yang mendatangkan musibah. Contoh konkret misalnya, ada satu generasi memiliki bapak yang meninggalkan tanahnya 10 hektar. Kalau generasi itu bagus, maka tanah itu akan berkembang. Tapi kalau generasi itu tidak mengenal agama, pasti 10 hektar itu habis. Bapak-bapak sudah tidak perlu diberikan contoh, karena mungkin di sekitar kita banyak orang-orang yang generasinya tidak mengenal agama, diberikan warisan yang banyak, ternyata habis. Entah diberikan sakit yang nggak sembuh-sembuh, sehingga semua asetnya terjual. Atau anak-anaknya mengalami penyimpangan terhadap harta itu, sehingga dijual semua. Dan saya kira jauh lebih banyak contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Jadi, apa yang dicontohkan oleh Allah SWT, bahwa kita ini beragama harus. Orang kafir itu beragama nggak kira-kira? Orang kafir itu beragama loh, jangan dianggap orang kafir itu tidak beragama. Contoh yang paling besar itu Firaun. Firaun itu punya agama dia. Makanya Al-Quran mengabadikan wa qala Fir'aun
Daruni aktul Musa wal yad'ubbah. Ini akhafu alaikum yubaddila dinakum. Kata Fir'aun, wahai pengikutku. Ya, Fir'aun mengatakan, wahai daruni aktul Musa wal yad'ubbah. Wahai kaumku, biarkan aku sendiri akan membunuh Musa. Tanganku sendiri akan menggorok Musa itu. Gak usah orang lain, aku sendiri. Kenapa Fir'aun ingin langsung membunuh? Karena Musa ini memiliki Tuhan. Biar Musa nanti minta tolong sama Tuhannya. Inni akhafu alaikum. Aku mengkhawatirkan Musa ini yubaddilu dinakum. Musa ini akan mengubah agama kalian. Apakah agama kalian itu? Kalian menyembah kepada aku, kata Fir'aun itu. Jadi orang Mesir itu, di kota Mesir, itu semuanya menyembah kepada Fir'aun. Fir'aun diabadikan di dalam Al-Quran, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, aku adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang tertinggi, kata Fir'aun. Maka ini adalah salah satu di antara contoh bahwa Fir'aun itu beragama. Jadi kalau Fir'aun itu beragama, sungguh-sungguh Fir'aun itu beragamanya. Jadi kalau ada salah satu di antara contoh konkret bahwa dia beragama itu, dia memiliki kebijakan membunuh laki-laki, bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh. Dulu nggak ada CCTV, tidak ada alat untuk mendeteksi apa namanya Bu, yang mendeteksi bayi ini laki atau perempuan, USG ya. Nah, USG nggak ada. Coba ada USG, itu nggak nunggu lahir Fir'aun itu. Mungkin ibu-ibu yang bayinya umur 5-7 bulan, ya, atau nggak usah nunggu lahir, dilihat pakai USG sudah tahu ini laki atau perempuan. Nah, Fir'aun itu belum punya alat waktu itu. Maka ketika ada seorang hamil, maka tentara Fir'aun sudah jaga di rumah seorang ibu yang hamil itu. Ditunggu. Kalau kelihatan perutnya kok buncit, nah itu berarti tanda hamil. Ya, jadi hati-hati di era Fir'aun itu. Tapi Allah SWT memiliki rencana yang lain. Jadi ibunya Nabi Musa itu ketika hamil tidak kelihatan buncit. Sehingga Fir'aun tidak sempat mendeteksi, tidak mengawasi, tidak sempat memonitoring Nabi Musa itu. Ya, bayi Musa itu. Sehingga lolos. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh bahwa orang kafir itu beragama. Walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Millahnya itu orang Yahudi, orang kafir itu, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan rela kepada kalian terhadap agama kalian itu, agama Islam, nggak rela mereka itu. Hatta tattabi'a millatahu, kecuali orang-orang Muslim itu ikut agama mereka. Ini adalah salah satu contoh bahwa beragama itu juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Saya ingin membaca sejarah orang-orang yang beriman dulu ketika era Nabi. Era Nabi itu sejarah menjadi peradaban besar itu dimulai dari masjid. Jadi masjid itu memiliki tempat yang strategis untuk memberikan bekal kepada agama. Jadi para sahabat itu datang kepada Nabi di masjid. Ya, muter halakoh. Ya, halakoh untuk menimba ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari itu kemudian ilmu itu menular, pelan-pelan menyebar. Sehingga Islam bisa berkembang sampai di Kutorejo ini. Atau di Lindorejo ini.
atau diatakwain. Ini adalah jasa dari para sahabat. Makanya para sahabat itu pahalanya berlipat-lipat. Saya tanya kepada bapak ibu-ibu, Abu Bakar itu kata Nabi, imannya itu kalau ditimbang sama imannya manusia seluruh dunia, itu masih berat imannya Abu Bakar. Kita mesti nanya, maksud sih? Gimana pembuktiannya bahwa Abu Bakar itu imannya lebih besar kalau ditimbang dengan imannya seluruh manusia? Kira-kira gimana logikanya? Karena Nabi itu kalau ngomong mesti benar atau kadang-kadang salah? Nabi itu kalau ngomong nggak pernah benar, nggak pernah salah Nabi itu. Jadi kalau ngomong ada timbangan satu di sebelah kanan, ada timbangan di sebelah kiri, itu timbangannya Abu Bakar di sebelah kanan, timbangan umat seluruh manusia imannya itu di sebelah kiri, maka timbangannya Abu Bakar jauh lebih berat. Saya berikan ilustrasi kenapa pahalanya Abu Bakar itu besar. Satu peristiwa penting namanya peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu tidak lepas dari keluarga Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu diajak Nabi berhijrah. Sahabat lain suruh pergi, suruh ke Madinah duluan. Abu Bakar enggak. Disuruh bertahan di Makkah. Semua sahabat hijrah semuanya, pergi duluan. Ternyata siang-siang, di tengah siang yang panas, itu Nabi datang dengan menutup mukanya itu. Kemudian masuk ke rumahnya Abu Bakar. Biasanya Nabi kalau datang itu pagi, kadang-kadang sore, kadang-kadang petang gitu. Tapi kali ini Nabi datang ditutupi mukanya itu. Masuk ke rumahnya Abu Bakar dalam keadaan siang bolong. Kalau bapak-bapak pernah umroh atau pernah haji, panasnya di Makkah itu luar biasa. Kemarin haji 2 tahun yang lalu saya kena panas itu 56 derajat. Ya, mungkin dibanding sama daerah sini mungkin 3 kali lipat ya, 2 kali lipat lah panasnya. Jadi makanya di Makkah itu jarang orang naik motor, jarang naik sepeda ontel. Kenapa? Karena panas. Kalau lewat ya mesti gosong, karena saking panasnya. Nah, Nabi waktu itu datang kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu yang diajak oleh Nabi khusus. Abu Bakar sudah menyiapkan 2 kendaraan untuk dirinya, yang satu untuk Nabi. Maka Nabi diberikan kendaraan itu oleh Abu Bakar. Kendaraannya bukan Mercy ya. Diberikan kendaraan unta. Maka diberikan kendaraan itu. Maka Nabi ketika ditawari Abu Bakar, Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, ini unta saya nggak mau gratisan. Saya ingin beli. Karena ini jihad fisabilillah. Enggak, ya Nabi kata Abu Bakar. Enggak, ini untuk kamu gratis. Ini jalanku, caraku untuk memaksimalkan amalku. Enggak, kata Nabi, enggak, aku beli. Ini menunjukkan bahwa jihad itu dengan dirinya dan dengan hartanya. Nah, jadi Nabi itu enggak mau gratisan kalau jihad fisabilillah. Sama kajian akad pagi begini ini, jangan ibu-ibu bawa-bawa gratisan. Ya, jangan datang ke sini untuk memperbaiki gizi. Ya, tapi berjihad dengan harta dan diri kita. Yo datang orangnya, yo keluar duitnya. Itu namanya jihad fisabilillah. Nah, Nabi memberikan contoh. Sehingga jihad ketika era Nabi itu hijrah itu Nabi mendapat nilai yang sangat tinggi. Demikian juga Abu Bakar. Demikian juga Nabi ketika hijrah sampai di kota Madinah, itu Nabi berhenti di satu tanah. Tanah itu milik 2 anak yatim. Maka anak yatim itu
mensedekahkan, menginfakkan untuk Nabi, untuk dibangun masjid. Mereka sadar bahwa masjidnya Nabi. Kalau dipakai orang sholat, itu pahalanya akan mengalir dia. Maka Nabi ketika itu nggak mau gratisan. Ternyata Nabi membuat transaksi dengan keluarga dua anak yatim. Maka Nabi dibeli tanah itu sama Nabi. Kata keluarga anak yatim, enggak, sudah ini untuk fisabilillah, kata mereka. Maka Nabi enggak, ini mau saya beli, saya enggak mau gratisan untuk berjihad fisabilillah. Diberikan, kemudian dibeli oleh Nabi. Makanya Nabi itu, setiap ada orang yang sholat di situ, pahalanya mengalir kepada Nabi. Bayangkan, setiap hari ada orang yang umroh. Setiap hari ada orang yang sholat. Setiap detik itu pahalanya akan mengalir kepada Nabi. Makanya orang yang bangun masjid ini, selama orang pakai untuk sholat, itu pahalanya akan mengalir kepada dia. Makanya orang-orang Arab itu kalau mau bangun masjid, itu syaratnya, itu pondasinya nggak ada, nol. Dia akan bantu mulai nol sampai selesai. Karena apa? Dia mengamalkan hadis man bana masjidan. Siapa saja orang yang membangun masjid, banallahu masjidan fil jannah. Dia akan dibangunkan rumah di surga. Ini menunjukkan kemuliaan orang yang bangun masjid. Saya kembali kepada keluarga Abu Bakar. Abu Bakar adalah yang menopang hijrahnya Nabi. Terus yang kirim makanan siapa? Kirim makanan setiap hari. Itu keluarga yang diwakili oleh Asma binti Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar, anak perempuan itu. Maka dia memiliki julukan tentu Nikotain. Dia punya selendang, itu disobek jadi dua, kemudian satunya untuk makanan dan satunya untuk minumannya Nabi dan Abu Bakar. Itu disiapkan oleh Asma binti Abu Bakar. Nah ini jasanya Asma binti Abu Bakar ini ikut, dan dia termasuk golongannya, keluarganya Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, itu anaknya Abu Bakar yang laki-laki, itu juga memiliki kontribusi. Dia kalau malam tidur di gua, ya, menjelang pagi dia datang untuk mendengarkan kabar-kabar orang yang ada di Makkah. Itu 3 hari 3 malam Abdullah bin Abu Bakar berjasa terhadap hijrahnya Nabi. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh bagaimana Abu Bakar itu keluarganya, dan satu-satunya keluarga Abu Bakar itu masuk ke dalam agama Islam semuanya. Anaknya, istrinya, saudaranya, bahkan sampai bapaknya itu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, Abu Bakar memiliki kontribusi yang amat besar, sehingga imannya itu, kalau orang sini bilang sundul langit. Ya, andai kata ada langit ketujuh, itu nyundul Abu Bakar imannya. Nah, sahabat-sahabat besar yang dijamin masuk ke dalam surga, yang isrina mubasyirina fil jannah, kata Nabi, ada 10 orang yang disebut Nabi masuk ke dalam surga. Yang kita hafal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lanjutannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, terus kemudian ini harus hafal kita 10 ini ya. Nah, saya ingin menyebutkan ada beberapa orang, di antaranya 5 sampai 6 orang itu masuk dalam kategori 10 itu. Pertama, Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan ini masuk Islam itu lewat tangannya Abu Bakar. Uthman itu memiliki kemuliaan. Salah satu di antaranya dia disebut memiliki 2 cahaya. Kenapa disebut 2 cahaya? Karena beliau menikahi 2 putri Nabi. Nah, maka
Uthman ini adalah orang yang hartanya diberikan kepada Nabi. Banyak sekali, beliau pengusaha besar. Nah, karena dia masuk ke dalam agama Islam, ibadahnya itu sangat luar biasa, maka ibadahnya itu nilainya itu mengalir kepada dirinya dan mengalir kepada Abu Bakar. Sekarang ada hotel di mana di Makassar itu punyanya Uthman. Itu ibadahnya sampai sekarang orang memakai itu mengalir kepada Uthman. Dan pahalanya Uthman otomatis transfer ke Abu Bakar. Kemudian Uthman ibn Affan itu ketika masuk ke dalam agama Islam itu diketahui oleh keluarganya. Maka Uthman ini kemudian diikat dengan pelepah kurma, kemudian dia diangkat, kemudian dibawanya dikasih asap, dibakar. Uthman ini diancam, kalau kamu mau keluar agama Islam, dari agama Islam, agama Muhammad, kita lepas. Tapi kalau tetap akan membakarkan. Tapi ada keluarganya yang kasihan, akhirnya Utsman dilepas. Ini menunjukkan bagaimana pengorbanan orang-orang dulu ke dalam agama Islam itu sangat besar. Utsman satu. Nah, kemudian salah satu di antara sahabat yang lain, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk ke dalam agama Islam lewat tangannya Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika masuk agama Islam, ibunya tahu saat ini murtad, keluar dari agama kita. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh ibunya, wahai Sa'ad, kamu kalau memang taat kepada ibumu, kamu silahkan keluar dari agamanya Muhammad. Kamu kalau nggak keluar dari agama Muhammad, maka aku tidak akan makan. Aku tidak akan bersisir. Biar orang lain memaki-maki kamu sebagai anak yang durhaka. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengar itu mengatakan balik kepada ibu, wah ibu, kalau ibu punya nyawa 100, kemudian ibu nggak makan, nggak bersisir, kemudian mati, hidup lagi, terus sampai 100 kali, saya tidak akan keluar dari agamanya Muhammad. Jadi ibu ini mikir, ikannya gak makan mati, aku semangat aja. Akhirnya ibunya tetap bersikeras dengan agamanya, tetapi tidak lagi memusuhi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kemudian salah satu di antaranya Ubaidillah ibnu Jarrah, itu juga sama, masuk ke dalam agama Islam lewat tangannya Abu Bakar. Nah, yang ingin saya tunjukkan tadi, ada beberapa sahabat yang masuk ke dalam agama Islam lewat tangannya Abu Bakar, seluruh amal ibadahnya dia itu akan mengalir kepada Abu Bakar. Termasuk kita semua melakukan amal-amal kebaikan itu akan mengalir kepada Abu Bakar. Makanya satu orang Abu Bakar itu kualitasnya melebihi seluruh imannya manusia. Oleh karena itu, apabila kita melakukan amal-amal kebaikan di desa ini, di tempat ini, itu kalau dicontoh oleh orang lain, maka itu akan menjadi amal jariah kita, seluruhnya. Maka di dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menunjukkan salah satu di antara ayat Allah SWT tentang pentingnya kita memperhatikan generasi itu. Wal yakhshal ladina lau taroku. Kalian, kata Allah SWT, harus memiliki kegelisahan untuk meninggalkan generasi yang tidak mengenal agama ini. Ayat ini memberikan penegasan, jangan sampai kita hidup meninggalkan generasi yang tidak mengenal agama ini. Maka Allah SWT, Nabi kita Muhammad SAW memberikan penegasan, jangan sampai kita mendapatkan musibah fi dinina, kata Nabi. Kita diminta oleh Nabi berdoa supaya tidak ada lagi kesempatan
sampai meninggal generasi yang tidak mengenal agama. Saya tadi malam dari Sembung atau Pacet ya, mungkin ibu tahu Sembung ya. Nah, di wilayah Celaket itu ada namanya Dusun Sembung. Ternyata tadi malam itu saya sebagai orang kota ya, orang kota memandang, dan kota kan sekarang nggak hanya di Surabaya, di mana-mana akan kota, dan orang itu sudah mengenal peradaban. Ternyata di wilayah sana itu masih ada namanya ruah desa. Ya. Dan ruah desa itu mereka menyembelih kerbau. Ya, yang disembelih kerbau, enggak sapi. Ya. Kemudian ketika kerbaunya itu disembelih, ternyata kepalanya ditanam. Iku kena wong Kutorejo, emang ditanam ya. Ya, mestinya digulai itu, dirawon, akan menjadi satu panci besar, itu baru kepalanya. Ternyata mereka tanam. Ya, bayangan saya, ternyata masih ada ya tradisi gitu. Nah, itu tradisi itu ternyata berulang. Jadi semakin besar kerbaunya, semakin diterima. Nggak tahu kalau kambing kan anaknya cempe, kalau sapi anaknya pedet, dia nggak. Tapi kalau kerbau itu apa nama anaknya? Oh, gudel ya. Kalau gudel nggak diterima itu, harus kerbau, karena kalau gudel kecil. Nah, ternyata itu adalah tradisi. Kemudian ada wayang kulit. Ya, wayang kulit. Saya dengar cerita dari orang sana bahwa ada salah satu lurahnya itu satu malam dicekik, ada yang dicekik itu sampai hampir mati. Ternyata kenapa dia dicekik itu? Ternyata gara-garanya tidak menyelenggarakan ruah desa. Akhirnya dia nyelenggarakan, akhirnya gak cekik. Ya, setan itu pinter memang. Ya. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh. Jadi ruh-ruh mereka itu dibangunkan oleh setan untuk menakut-nakuti orang supaya melaksanakan tradisi yang dianggap mendatangkan keberkahan bagi mereka. Bahkan saya dengar cerita mereka bahwa nanti ada 6 Februari. 6 Februari itu minggu depan ya, hari Jumat. Itu ada namanya tradisi ngirim banyu, kata. Ngirim banyu. Kenapa kok disebut ngirim banyu? Mereka mendatangi mata air itu. Ya, kemudian mereka bawa makanan. Kemudian mungkin tumpeng ya. Itu dibawa di sumber-sumber air, kemudian mereka berdoa di situ. Kenapa doanya? Supaya airnya tetap mengalir, sumber. Karena suatu saat pernah airnya itu nggak keluarnya nggak banter. Ya, kemudian mereka menyatakan bahwa ini karena ngirim banyunya kurang. Ya, padahal kenapa airnya tidak keluar? Bukan karena mampet, karena air-air yang ada di Pacet itu sudah disewa sama orang-orang yang berduit itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya langganan air, mungkin di Surabaya yang paling banyak, di luar Mojokerto ya, itu mereka di air 1 galon mungkin 5.000, itu air dari sini itu. Ya, air dari Celaket atau dari Pacet pokoknya. Itu air mereka itu semua, itu hampir tiap-tiap daerah itu sudah dikontrak. Ya. Makanya banyak sumber-sumber air yang sudah tidak keluar karena sumber airnya sudah disedot sama orang-orang yang nyewa ini. Jadi kalau truk lewat itu dari atas ke bawah, itu sumbernya dari sana itu. Jadi masih kon dikei nyiram banyu sedina ping 3. Nek sing nyerap ini jauh lebih banyak, ya airnya tidak akan keluar. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh
keyakinan yang di era modern, di era digital ini masih berlanjut. Logika mereka itu nggak bisa kita pahami. Ya, itu keyakinan itu ya. Kalau keyakinan seperti itu sulit untuk dibantah, karena mereka sudah menyatakan bahwa ini adalah keyakinan. Kalau kita melawan, tidak melakukan, justru kita dianggap pengikutnya Musa, dianggap oleh mereka yang pengikut Fir'aun. Fir'aun itu nggak mau agama orang lain mengubah agama dirinya. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh bagaimana beragama itu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, yang paling benar adalah agama Islam. Makanya itu harus ditanamkan kepada anak cucu kita, bahwa agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi seluruh agama itu semuanya agama mengaku agama yang paling benar. Maka kita tanamkan kepada anak kita bahwa agama yang paling benar itu agama yang namanya labelnya Islam. Itu yang pertama. Generasi yang harus kita bentuk adalah generasi yang mengenal Allah SWT dengan benar. Was'al, kata Allah SWT. Was'al min rusulina. Tanya kepada orang yang kami utus itu. Aja'alna min dunir rahman alihatan yu'badun, kata Al-Quran. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu. Tanya mereka kepada orang-orang rasul-rasul kami yang pernah kami utus dulu itu. Apakah rasul-rasul yang dulu itu menjadikan Ar-Rahman, menjadikan Tuhan, menjadi Tuhan yang lain? Dan apakah Tuhan-Tuhan yang lain selain Ar-Rahman itu disembah oleh mereka? Maka jawaban Al-Quran sangat jelas, bahwa Islam adalah agama yang mengagungkan hanya Allah saja. Kalau adalah agama Islam yang mengagungkan selain Allah, berarti agama itu salah. Kok nyembah Nabi misalnya, ngajak nyembah Nabi, berarti agama itu salah. Agama kok nyembah jin misalnya, ya juga salah. Ada agama yang mau nyembah hunden misalnya, juga salah. Jadi nyembah itu bukan hanya bersujud. Ya, namanya menyembah kepada selain Allah itu bukan hanya bersujud, tetapi mendoa, meminta doa, bermunajat, percaya, berkeyakinan bahwa orang ini akan mendatangkan berkah, itu sama saja dia menyembah kepada barang itu atau benda itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi para Rasul terdahulu itu pasti akan mendatangkan penolakan, perlawanan. Jadi kalau dakwah seseorang kok tidak ada perlawanan, itu ada dua pilihan. Bisa jadi dakwah itu nggak nyentuh sama sekali masalah tauhid. Yang penting akhlak. Yang penting api ambil uang. Pokoknya jangan nyinggung-nyinggung tauhid. Nah, itu mesti aman orang itu. Ronor ini melok kabeh. Ya. Yang penting aman. Nah, berarti ini tidak akan mengalami tantangan besar. Orang yang menyampaikan dakwah tauhid itu pasti akan mendapatkan perlawanan. Siapa orang yang paling melawan dakwah tauhid? Yang paling banyak melawan, kalau di tengah masyarakat yang paling banyak melawan itu orang miskin atau orang kaya? Ya, orang miskin. Enggak, orang miskin itu enggak ada perlawanan, karena enggak punya kekuatan orang miskin. Yang melakukan perlawanan biasanya orang-orang yang kaya. Orang kaya punya duit melimpah, itu biasanya gampang diatur atau sulit diatur? Sulit diatur. Mungkin duit diatur. Orang punya duit itu yang ngatur, bukan
bukan diatur. Ya, salah satu di antara sinyalemen dari Al-Quran, itu Al-Quran mengatakan kebanyakan penentang para nabi, para rasul, yang menentang nomor satu adalah Al-Mala'u. Tahu Al-Mala'? Al-Mala' itu adalah pemuka masyarakat. Otomatis namanya pemuka, itu adalah orang yang berpengaruh. Orang berpengaruh biasanya memiliki kekuasaan, memiliki harta. Maka orang kaya itu, orang yang melimpah, orang hidup mewah, itu menjadi orang pertama yang membackup tradisi yang ada di tengah masyarakat yang bertentangan dengan dakwah para rasul. Wa idza batostum jabbarin, kata Al-Quran. Orang yang seperti ini, orang yang punya kekayaan, melimpah, kekuasaan, itu dia kalau menyiksa dengan siksaan yang sangat berat susahnya. Wa idza batostum jabbarin. Konglomerati, oligarki itu kira-kira sedang menyiksa orang Indonesia enggak? Kalau bapak ibu nggak merasa tersiksa ya nggak apa-apa. Ya. Secara ekonomi, secara politik, kita ini kan disengsarakan oleh mereka. Ya, 1% orang kelompok oligarki ini, 1% itu menguasai 75% tanah yang ada di Indonesia. Jadi kalau bapak ibu-ibu macam-macam dengan orang 1% itu selesai. Karena apa? Mereka yang punya semuanya. Ya. Kalau ada orang-orang miskin butuh nasi pecel setiap pagi, kadang bisa, kadang enggak. Ya. Tapi kalau orang kaya itu mau beli apa saja, ya, semua akan mereka beli. Ya. Kalau perlu presiden bisa dibeli sama mereka. Nah, mereka ini kata Al-Quran, wa idza batostum jabbarin. Orang kaya itu, orang yang melimpah, yang menentang agama itu, dia kalau menyiksa, siksanya luar biasa. Nggak berperi kebinatangan. Ya. Karena binatang aja nggak pernah memiliki siksaan yang berat terhadap sesama jenisnya. Kalau seorang macan, seekor macan atau seekor harimau, itu kalau dia menyiksa, mungkin yang disiksa orang lain hanya satu saja. Kalau makan cukup satu aja. Tapi kalau manusia, kalau makan pulau Rempang namanya, itu kalau perlu seluruh penduduknya diusir. Itu bengis apa enggak? Itu bengis. Sapulo loh itu, sapulo dikeluarkan. Karena itu miliknya mereka. Mereka punya hak menguasai tanah itu. Padahal mereka sudah hidup ratusan tahun. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang kaya raya, yang melimpah harta, menolak kebenaran, itu kalau menyiksa, siksaannya sangat dahsyat. Ya. Ada salah satu di antara sahabiah, ya, namanya Sumayyah. Itu wanita pertama yang jihad fisabilillah dan dia terbunuh, termasuk dia syahidah. Bagaimana terbunuhnya dia? Sumayyah itu dia bertauhid orangnya. Dia seorang budak, ikut majikannya Abu Jahal. Dia disuruh kafir sama Abu Jahal, suruh menentang Muhammad, suruh keluar agama Muhammad, enggak mau dia. Dia tetap Muhammad sebagai nabi, Allah sebagai rasul. Dipaksa terus, akhirnya dia ludahi si Abu Jahal, diludahi sama dia. Abu Jahal sebagai orang yang kaya, orang yang berpengaruh, marah dia. Maka dia ambil tombak, kemudian apa yang ditombak? Kemaluannya ditombak. Kemaluan depan ditombak, tembus sampai belakang. Ini contoh bahwa manusia itu yang memiliki pengaruh, yang menolak kebenaran, dia kalau menyiksa dengan siksaan yang sangat
dahsyat. Contohnya Abu Jahal menyiksa, membunuh Sumayyah, perempuan bukan laki-laki, dibunuh dengan cara yang tidak lazim pada saat itu. Biasanya dipenggal misalnya, atau digantung misalnya. Tapi ini enggak, ditusuk, kemaluannya sampai tembus ke belakang. Ini adalah salah satu di antara contoh bagaimana kejamnya orang kafir. Yang ketiga, ketika agama itu dia katakan benar, pertama agamanya para rasul, yang kedua bertauhid, maka agama yang ketiga ini kriterianya itu akan menjadi penghuni surga, kata Nabi kita Muhammad. Jadi jaminan masuk ke dalam surga itu dari Allah, dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seluruh Nabi, seluruh Rasul itu semuanya labelnya beragama Islam, muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Maka Allah SWT mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kalian meninggal kecuali di dalam beragama Islam. Nah, kemudian yang keempat, di antaranya agama yang benar itu lebih banyak mengajak kepada akhirat. Saya ingat penduduk kota Madinah, penduduk kota Madinah itu digambarkan oleh para ulama, kalau umur mereka itu sudah 40 tahun, mulai 40 tahun ya. Kalau penduduk itu rata-rata umurnya sudah 40 tahun, mereka pikirannya sudah mikiri mati. Jadi maka mereka kegiatannya itu orientasinya akhirat, menyiapkan akhirat mereka kalau sudah 40 tahun. Beda dengan kita ya. Di kita ini 40 tahun itu baru mulai karirnya mulai naik 40 itu. Justru ketika 40 tahun itu sudah mulai pasang badan untuk karir, itu kira-kira sibuk di dunia atau sibuk itu akhirat? Itu kebalikannya. Jadi kita kalau mau mengajar sejarah, bagaimana penduduk Madinah itu dicintai oleh Nabi, karena mereka cinta kepada Nabi. Saya ingin bercerita sedikit sebelum jam 7. Nabi kita pernah menang di perang dengan suku Hawazin. Nabi itu menang total karena Hawazin itu sukunya itu mengajak perang semuanya. Istrinya diajak, anaknya diajak, ternaknya dikeluarkan untuk ikut perang. Maka ketika mereka kalah suku Hawazin itu, Nabi menang besar. Maka perempuan-perempuan ditawan. Kemudian anak-anaknya juga ditawan. Kemudian ternaknya juga menjadi ghanimah. Maka dibagi-bagi sama Nabi. Ya. Ada datang salah satu di antara orang-orang kafir, namanya waktu itu sudah masuk ke dalam agama Islam, Abu Sufyan. Abu Sufyan datang. Wahai Muhammad, aku ikut perang. Aku dapat apa ini? Sama Nabi dikasih 100 ekor unta. Ini PN, kata Nabi. Ambil. Lah untuk anak saya Muawiyah gimana? Ya ini 100, kata Nabi. Lah untuk adiknya Muawiyah, ini 100, kata Nabi. Lah untuk adiknya mana? 100. Jadi Muawiyah, Abu Sufyan dapat 400 ekor unta. Yang lain berbondong-bondong sama Nabi, diberikan semuanya. Sampai satu lembah, ya, itu hewan ternak, itu semuanya habis. Dibawa pulang oleh orang-orang muhajir, orang-orang Makkah yang baru masuk ke dalam agama Islam, habis. Maka orang-orang Ansor mulai rasa-rasa. Apa rasa-rasanya? Aku gak uman. Kan sentek dibagi oleh Nabi kepada orang-orang Quraisy.
orang Muslim yang baru masuk agama Islam, orang Quraisy, sama Nabi dikai apa ghanimah tadi sampai habis. Maka orang Ansor mulai rasan-rasan, muncul suara-suara. Suara-suaranya apa? Nabi Muhammad sekarang sudah lupa sama kita. Nabi Muhammad sudah mulai condong kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Quraisy. Maka suara itu semakin menggema. Didengar oleh Nabi. Maka Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Sa'ad bin Ubadah. Wahai Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan orang-orang Madinah semuanya. Dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas. Maka Nabi berpidato, menyatakan, aku dengar kalian telah mengatakan ini dan itu. Aku dengar bahwa Muhammad sekarang sudah lupa terhadap orang Madinah. Aku dengar Muhammad sekarang sudah condong kepada kaumnya, kaum Quraisy. Aku dengar, pokoknya sama Nabi disampaikan semua unek-uneknya orang-orang Madinah. Kemudian Nabi kita mengungkap lagi, wahai orang Madinah, wahai orang-orang Ansor, aku dulu datang kepada kalian dalam keadaan terusir. Kalian yang melindungi aku, kalian yang membela aku. Benar apa enggak? Maka semuanya mengatakan benar. Kami datang, orang-orang muhajirin datang ke sini dalam keadaan miskin, dalam keadaan sengsara. Kalian yang melindungi dan memberi. Benar apa enggak? Benar, semuanya benar semua. Bahkan ada satu cerita yang sangat terkenal legendaris, mungkin sekarang sudah enggak terjadi lagi. Sa'ad bin Rabi itu seorang Ansor yang sangat kaya raya. Kemudian dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, orang muhajirin didatangkan, dipersaudarakan. Sa'ad bin Rabi orang yang paling kaya, dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku orang paling kaya di sini. Tak bagi separuh hartaku, separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Lu mau bertono dong. Itu satu. Yang kedua, saya punya istri 2. Tentu orang kaya, duitnya akeh, istrinya cantik-cantik. Saya punya 2 istri. Lihat 2 itu mana yang paling cantik, kamu ambil, aku ceraikan. Ono enggak lo gini? Enggak ada di sini dan dimanapun enggak akan ada cerita yang sangat mulia itu. Maka Abdurrahman bin Auf bukan seperti kita, wis miskin, enggak punya apa-apa. Dapat rezeki duit banyak, dapat istri yang cantik. Kira-kira kalau kita mau apa enggak? Lu kasih mikir. Iya, benar lu. Ya, lo kalau saya ya milih itu langsung tak ambil. Bismillah. Enggak MOU ya. Di depan notaris. Tapi sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf enggak mau. Berterima kasih. Barakallahu fi amwal wa ahlaka. Aku berdoa supaya keluargamu berkah, hartamu berkah. Tunjukkan aku pasar. Maka Abdurrahman bin Auf dagang di pasar. Dan dia akhirnya menjadi orang yang kaya. Saya kembali kepada Nabi tadi. Maka Nabi ibaratnya kalau sekarang ngundat-ngundat kebaikan-kebaikan orang-orang Ansor tadi. Aku dulu miskin, kamu bantu. Aku dulu terancam, kamu yang lindungi. Aku dulu nggak makan, kamu yang kasih makan. Semuanya diangkat orang-orang Ansor itu. Diangkat oleh Nabi. Maka kemudian kamu bilang, kamu tadi saya dengar bahwa orang-orang muhajirin itu sudah bawa, orang-orang mana? Quraisy tadi sudah pulang bawa hartanya semuanya, ghanimah, enak. Kita nggak dapat apa-apa. Maka Nabi langsung mengatakan, wahai orang-orang Ansor, mereka adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Mu'allaf, hatinya masih condong, masih baru. Bisa jadi kafir lagi, bisa jadi masuk ke dalam agama Islam secara mendalam. Maka hatinya yang masih rapuh tadi itu, aku kasih hadiah, kasih harta, supaya mereka bisa masuk ke dalam agama Islam secara total. Loh, kalian ini kan agamanya sudah total.
Ngapain aku kasih kamu harta sebagaimana orang-orang yang lemah imannya itu? Satu katanya. Yang kedua, mereka bawa harta, mereka bawa ternak, mereka bawa ghanimah, tapi kalian bawa aku. Kamu pilih mana? Pilih ternak atau pilih aku? Apa jawaban orang Ansor? Bala ya Rasul, semuanya forum itu nangis semua karena menyesal telah mengata-ngatai Nabi dengan perkataan yang salah. Sekarang dibalik, kalau sekarang kira-kira dikasih mantu yang ngerti agama tapi miskin, kemudian dikasih mantu pengusaha besar kaya raya, milih sing di milih sing soge nggak ngerti agama tapi hartanya banyak sekali, minta apa saja, minta umroh tiap bulan iso. Sing iki miskin, ngerti agama tapi hidupnya pas-pasan, bahkan jadi marbotnya masjid, ngimami sholat 5 waktu di masjid. Nggak bisa dia umroh kecuali diumrohkan oleh orang yang berharta. Kira-kira bapak pilih yang mana? Milih mantu sing sugih, agamanya kurang, atau milih mantu sing melarat tapi agamanya full? Pilih mana? Nah itu era ya, eranya berubah. Ya. Kalau eranya Nabi, ya milih sing ngena iki, sing ngerti agama. Tapi karena dunianya berubah, maka orang lebih banyak memilih yang memiliki dunia. Karena kontan dunia itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau pahala kontan, mau enggak kalau pahala dikontankan langsung di dunia oleh Allah Ta'ala? Mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rokatani fil fajri khairum minat dunya wa ma fiha, kata Nabi. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya bumi seisinya 7 lapis itu. Umpama kontan. Bapak Taruman. Bu, kalau pahala tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh kontan, ibu mau taruh mana? Tak taruh di sebelah rumah saya. Loh, ini bumi seisinya kok Anda taruh mana sekarang? Cuma kita kurang yakin, sehingga bersegera untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nyantai, bahkan ditinggal. Padahal itu Allah SWT akan simpan akan ditunjukkan nanti di akhirat, berubah surga. Bapak-bapak, ibu umurnya hanya 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Ya, akmaru ummati situna wasabaina sanah katanya. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Kalau ada tambahan 70 lebih itu bonus. Tapi kebanyakan 60 sampai, saya belum 60, teman saya wis akeh sing mati. Kalau usah ngenteni suida. Jadi mungkin generasi yang baru ini, kalau dulu kita makanannya masih alami ya. Jajan paling enak zaman saya, itu zaman masih SD, SMP, itu jajan paling enak itu berondong. Ingat Bu ya berondongnya? Iya, itu jajan paling top, paling enak. Kalau sekarang makanan macam-macam apa enggak? Iya. Penuh kolesterol apa enggak? Full. Makanya banyak anak sekarang yang usia 40 wassalam. Itu karena makanan itu menjadi faktor. Karena pola makan tadi itu akan membentuk atau membuat tubuh kita menjadi lemah. Belum minumannya serba ya sing Sprite, Coca-Cola kayak gitu itu ya. Gagah memang minumnya itu ya. Tapi itu akan membuat pola hidup kita semakin cepat untuk mendekati kematian. Saya sudah dilirik sama panitia, sudah lebih dari jam 7. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita masyarakat Mojokerto, Mojosari, atau Kutorejo khususnya, atau Windirejo yang spesifik, maka kita harus membuat generasi yang lebih baik daripada generasi sekarang. Karena generasi ini, kalau ditunjukkan kepada dunia, mereka jauh lebih tertarik daripada akhirat.
terus terang saja. Ya, itu adalah tantangan dari PCM atau Muhammadiyah di wilayah ini, harus mencegah generasi agar orientasinya dunia itu harus dimasukkan, diinfiltrasi dengan orientasi akhirat. Kaya boleh silakan, tapi kekayaan itu digunakan untuk agama ini, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya untuk dakwahnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Maklum, Arek Surabaya kadang-kadang omongannya untuk kasar. Ya, mungkin di sini lebih halus ya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah, dan mudah-mudahan kata-kata yang benar itu semuanya datang dari Allah Ta'ala. Aku lupa lihat, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.